Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita bersama saya dengan Bapak Firmansyah. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan atau membahas materi yang berkaitan dengan mempersiapkan pertemuan atau rapat. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah rapat. Kenapa? Karena pasti kalian pernah melakukan hal tersebut. Oke, rapat itu pasti dilakukan oleh setiap organisasi, perusahaan, instansi, ataupun lembaga. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota kalian, kita langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama, apa sih yang dimaksudkan dengan rapat? Ada yang tahu? Pasti tahu, tapi nggak bisa diungkapkan, benar. Rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun non formal untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Yang perlu kalian garis bawahi dari pengertian ini ialah pertemuan dan hasil kesepakatan bersama. Kenapa pertemuan? Yang pertama, karena rapat tidak bisa dilakukan seorang diri. Perlu minimal satu orang. Kenapa? Karena di dalam rapat kita saling bermusyawarah, kita saling berpendapat, berargumentasi, memberikan opini terkait dengan topik pembicaraan pada saat rapat. Untuk apa? Untuk mencapai hasil kesepakatan bersama, bukan dari pihak-pihak tertentu. Tentunya dengan dipimpin oleh pimpinan rapat. Ya, biasanya yang menjadi pimpinan rapat ialah pimpinan-pimpinan yang ada di dalam perusahaan. Contohnya, jika rapat di bagian divisi atau bagian di dalam perusahaan biasanya dipegang atau dipimpin oleh seorang manajer, atau lingkupnya lebih luas itu biasanya dipimpin oleh seorang direktur. Oke. Sesuai dengan arti komunikasi bahwa tujuan rapat itu adalah penyampaian informasi, menyatukan informasi agar persepsi setiap peserta rapat itu sama, sesuai dengan hasil kesepakatan yang tadi telah disepakati. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang guna, tujuan, dan syarat rapat. Ada 5 kegunaan rapat. Yang pertama, menyebarkan informasi. Yang kedua, mendapatkan feedback yang diharapkan. Yang ketiga, melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, membangun kesepakatan terhadap suatu keputusan dan alur tindakan. Yang pertama, menyebarkan informasi. Informasi apa yang ingin disebarkan atau pesan apa yang akan disampaikan kepada peserta rapat. Tentunya tergantung topik permasalahan yang akan dibahas pada rapat tersebut. Dan lain daripada itu, kegunaan rapat juga bukan hanya menyebarkan, namun mendapatkan informasi atau pesan dari peserta rapat untuk pimpinan rapat atau perusahaan dalam bentuk ide atau gagasan. Yang kedua, mendapatkan feedback yang diharapkan. Feedback itu apa sih? Feedback itu adalah respon atau tanggapan dari siapa? Tanggapan dari peserta rapat kepada pimpinan rapat. Tentunya feedback atau respon yang diharapkan adalah feedback yang positif, tentunya yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan
kreatif, gagasan-gagasan yang tentunya up to date, yang tentunya dapat menjadi solusi dari permasalahan. Dan yang keempat, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Ini ada kaitannya dengan poin ketiga. Dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh peserta rapat itu disimpulkan atau disepakati menjadi suatu solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah membangun kesepakatan. Tentunya ini menjadi hasil akhir yang diharapkan dari rapat itu sendiri, yaitu terjadinya kesepakatan antara pimpinan dengan peserta rapat atau perusahaan dengan peserta rapat. Next, tujuan rapat. Setidaknya ada 6 tujuan rapat. Yang pertama, untuk mencari solusi atas masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan perintah. Yang ketiga, untuk menjalin kerja sama. Yang keempat, untuk menjembatani segala bentuk perselisihan yang ada secara kekeluargaan. Yang kelima, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Dan yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah. Yang pertama, untuk mencari solusi atas permasalahan. Tentunya diharapkan bagi setiap peserta rapat atau semua lapisan yang ada di perusahaan ini ikut berpartisipasi mencari solusi atas permasalahan yang ada. Bisa dalam bentuk pendapat-pendapat, argumentasi, ide, atau gagasan. Yang kedua, untuk menyampaikan perintah-perintah dari siapa? Dari pimpinan terhadap karyawannya, dari perusahaan terhadap karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Contohnya misalkan peraturan-peraturan perusahaan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu disampaikan kepada karyawan atau peserta rapat agar dijalankan dan tidak dilanggar. Dan yang ketiga, untuk menjalin kerjasama. Ini berkaitan dengan menjalin relasi, menjalin hubungan dengan pihak ekstern atau pihak luar perusahaan yang biasanya berkaitan dengan bisnis. Dan yang keempat, untuk menjembatani segala bentuk perselisihan yang ada secara kekeluargaan. Dan yang kelima, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Sebaik-baiknya kegiatan atau acara adalah yang direncanakan atau yang dipersiapkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar acara atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari perusahaan. Dan yang terakhir, menampung semua permasalahan dari arus bawah. Permasalahan dari arus bawah ini berkaitan dengan menampung aspirasi, menampung pendapat-pendapat dari karyawan atau peserta rapat. Next, syarat rapat. Syarat rapat menjadi materi terakhir pada pertemuan kali ini. Ada 3 syarat rapat agar rapat itu dapat dikatakan kondusif atau berjalan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, suasana terbuka. Diharapkan bagi seluruh peserta rapat, baik itu pimpinan maupun peserta rapat, itu memiliki pemikiran yang terbuka. Artinya dapat menerima setiap pendapat atau argumen yang disampaikan oleh peserta rapat. Yang kedua, berpartisipasi penuh. Sama juga ini diharapkan agar setiap peserta rapat ini berpartisipasi, memberikan argumennya, memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan atau topik yang dibahas pada rapat tersebut. Dan yang terakhir, bimbingan dan kontrol. Tentunya ini dilakukan oleh pimpinan rapat. Ini bertujuan agar rapat tidak melenceng dari topik permasalahan. Oke, syarat rapat menjadi materi kita terakhir di pertemuan kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung dan telah menonton video ini. Semoga kalian bisa menerima atau dapat memahami materi yang tadi telah disampaikan. Jangan lupa
lupa subscribe, like, dan komen agar channel SMK Perbankan Nasional dapat berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.